itulah yang menjadi salah satu di mana keseharian saya di rumah maupun dimanapun gitu, pertemuan keluarga itu selalu kita bertemunya dengan eh, Makan makanan Gorontalo. Gorontalo. Dan dari kecil memang kita sudah terbiasa. Mulai dari kecil itu bubur ayam Gorontalo, mulai dari yang pedas-pedas itu kita belajar semua itu eh, masakan Gorontalo. Itulah yang jadi saya menjadi tertarik ya untuk membahas untuk menyajikan masakan Gorontalo. Ya. Ya. Jadi di mana selain juga dari masakan Gorontalo itu keunikannya itu memang kita masakan Gorontalo itu menyajikan ada rasa pedas, ada rasa manis, ada gurih. Itu jadi itu dari semua masakan itu memang banyak karena kita Gorontalo itu di pesisir ya, Catom ya. Jadi memang kita banyak memakai bahan-bahan memang Dari laut. dari laut gitu. Halo teman rasa, jumpa kembali dengan saya Cak Tom dan inilah Aku Rasa, Akar Kuliner Nusantara. Berbicara tentang kuliner Indonesia atau kuliner Nusantara rasanya tidak ada habis-habisnya. Kita punya keberagaman kuliner dari 34 provinsi di seluruh Indonesia yang tentunya masing-masing memiliki cerita unik, narasi yang unik di balik setiap penyajiannya. Nah, kali ini saya beserta tamu saya akan mengupas keberagaman kuliner, kekhasan kuliner yang ada di salah satu provinsi di Indonesia, yaitu Provinsi Gorontalo. Saya juga akan mengundang salah satu, jadi tamu saya ini adalah salah satu pemilik usaha kuliner yang menyajikan masakan khas Gorontalo di Jakarta. Beliau adalah Ibu Mutia, Ibu Ida Mutia. Ya. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ya, Catom. terima kasih sudah hadir di Aku Rasa. Inilah studio Aku Rasa Bu. Kita akan membahas mengenai kuliner Nusantara yang tentunya sangat menarik ya. Nah, kalau bicara Gorontalo itu kalau saya yang pertama tentunya yang sangat ikonik itu hiu paus. Yang menjadi salah satu daya tarik pariwisata di Gorontalo adalah keberadaan dari hiu paus ini ya. Hanya beberapa daerah di Indonesia yang dikunjungi oleh hiu paus ini karena dia memang nomad berkeliling Nusantara. Nah, yang juga menarik dari Gorontalo adalah kulinernya gitu ya. Yang saya kenal atau saya selalu nikmati kalau saya ke Gorontalo itu salah satunya adalah pisang goroho dan sambal roa ya. Mungkin memang mirip-mirip dengan Manado ya. Nanti kita maksudnya ya Manado Sulawesi Utara. Ya. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi apa bedanya kuliner Sulawesi Utara, Manado dengan Gorontalo ya. Oke, teman rasa, Bu Mutia, kenapa Ibu kemudian membuka usaha dan khusus untuk makanan atau kuliner Gorontalo nih Bu? Kenapa? Apa memang Ibu berasal dari sana atau gimana? Iya. Monggo. Sebelumnya saya terima kasih, saya sudah diundang sini oleh Cak Sama-sama, Tom Ibu. dan dari Aku Rasa. Saya memang tertariknya di kuliner Gorontalo itu karena memang saya berasal dari Gorontalo. Oke. Ya. Putra daerah. Putra daerah, putri Pak. Putri ya, putri daerah. Walaupun tadi disampaikan lahirnya di Jember ya. Iya. Lahir saya di Jember, Jawa Timur. Kebetulan orang tua lagi ini bertugas. Jadi ayah saya Gorontalo, ibu saya Gorontalo, suami Gorontalo, mertua ayah ibu juga Gorontalo gitu. Pas. Jadi benar-benar kulitnya nih kalau dikerok lagi ketemu lagi Gorontalo, ketemu lagi Gorontalo gitu. Pure blood gitu ya. Pure blood. Nah, itulah yang
menjadi salah satu di mana keseharian saya di rumah maupun dimanapun gitu, pertemuan keluarga itu selalu kita bertemunya dengan eh, Makan makanan Gorontalo. Gorontalo. Dan dari kecil memang kita sudah terbiasa. Mm-mm. Mulai dari kecil itu bubur ayam Gorontalo, mulai dari yang pedas-pedas itu kita belajar semua itu eh, masakan Gorontalo. Itulah yang jadi saya menjadi tertarik ya Mm-mm. untuk membahas untuk menyajikan masakan Gorontalo. Ya. Ya. Mm-mm. Jadi di mana selain juga dari masakan Gorontalo itu keunikannya itu Mm-mm. memang kita masakan Gorontalo itu menyajikan ada rasa pedas, ada rasa manis, Mm-mm. ada gurih. Mm. Uh, itu jadi itu dari semua masakan itu memang banyak karena kita Gorontalo itu di pesisir ya, Catom Ya. ya. Mm. Jadi memang kita banyak memakai bahan-bahan Yang memang dari laut. dari laut Mm-mm. gitu. Mm-mm. Ada memang apa namanya ayam Mm-mm. atau daging Sapi. Mm. sapi, tapi itu hanya pilihan aja. Mm-mm. Tapi basic semuanya Yang utama itu dari yang laut. utama dari laut, Mm-mm. betul, Ya. Jadi ikan-ikan gitu ya, betul, termasuk tadi sambal roa ya, ya itu. ya. Kalau di bahasa Gorontalo istilahnya apa sambal roa itu? Oke, kalau sambal roa kalau di Gorontalo di sana itu nyebutnya tuh sagela. Sagela. Iya, sagela. Mm-mm. Jadi bukan sambal roa. Mm. Jadi kita langsung eh, pas makan gitu, Mm. mana sagelanya Mm. gitu. Mm. Jadi bukan mana sambal roa ya, Oke. di sana gitu. Jadi itu mungkin sedikit Ya, perbedaannya itu ya. salah satu keunikan dan kekhasan ya Iya, terkait dengan istilah juga. Nah, betul. dari lahir memang sudah akrab dengan masakan Gorontalo. Ya. Nah, mulai kapan memutuskan untuk berbisnis berjualan kuliner Gorontalo ini? Oke. Kalau mulai kapan tepatnya sih 2014 ya, Cak Tom 2014. ya. Mm-mm. Itu berawal dari memang saya bikin bubur bubur ayam Gorontalo. Mm-mm. Itu juga semua saya belajar dari ibu saya. Nah, Uh-huh. maaf saya potong Ya, sedikit. Apa bedanya bubur ayam Gorontalo dengan bubur ayam yang biasa. yang biasa? Kalau di Jakarta ada Cirebon, ada itu kan. Ya, Heeh. lebih gurih. Kita Heeh. pakai ayam kampung, Heeh. ya. Terus jadi masaknya juga memang api kecil. Mm-mm. Proses masaknya itu memang harus sabar lah Mm-mm. istilahnya. Mm-mm. Jadi memang mericanya berasa, Mm-mm. bawang putihnya berasa, lalu Mm-mm. kita pakai daun bawangnya juga berasa. Ada kaldunya juga gitu. Pasti Mm. kaldunya itu dari kaldu rebusan ayam Ayam kampung, kampung tadi betul. itu. Dan ayamnya juga ayam kampung. Mm-mm. Dan Oke. itu dimasaknya juga, dimakannya juga dengan si sagela ini, Oh sambal ya. roa, Mm-mm. pakai perasan jeruk nipis Mm-mm. dan bawang goreng. Oke. Iya, itu maknyus banget, enak banget. Maknyus banget. Nama Mhm. usahanya atau nama restorannya Oh, apa? oke. Saya sebenarnya sih untuk offline-nya belum ada. Memang Mm-mm. saya based on PO Oh, aja. online. Ya online Oke. Heeh. aja. Heeh. Jadi kerabat ya. Iya. Nama usaha saya Dapur Dango. Dapur Dango. Nah, itu Iya, dicatat ya, teman rasa. Dapur Dango. iya. Oke. Ada IG-nya nanti Mm-mm. Dapur Ada Dango IG-nya. ya. Itu berasal awalnya itu 2014. Mm-mm. Jadi saya bikin bubur ayam untuk buka puasa Mm-mm. selalu. Itu selalu dengan si sagela sama roa ini ya. Mm-mm. Akhirnya kawan kerabat datang terus mesen, terus saya akhirnya memproduksi. Awal mula adalah si sagela sama roa ini. Mm-mm. Eh, Alhamdulillah bermula dari bulan puasa itu, terus orang mau ke apa namanya berkunjung kemana aja itu karena mereka lebih terbuka lidahnya Mm-mm. itu kalau ada si sambal ini gitu. Mm-mm. Sampai pesanan lumayan banyak ya. Mm-mm. Itu nah mulai dari situ di 2014 akhirnya teman-teman juga bertanya Mm-mm. apalagi saya ada
ikan bakar rica, ikan bakar dabu-dabu, Mm-mm. ada ikan belah bumbu. Mm-mm. Itu ikan belah bumbu juga nama Gorontalonya namanya bilendango. Bilendango. Ya, kayaknya kalau dilihat-lihat ya semua nama-nama itu ada O-nya ya. Mhm, mhm. Makanya jadi dapur dango juga. Oke. Kalau dango sendiri apa Iya, artinya? kalau dango sebenarnya itu nama kecil saya, Cak Tom. Oh, oke. Jadi Ida, Tidak. Dada, jadi sayang Dango gitu, ibu Oh, saya. Jadi kalau ada yang manggil saya Dango, kakak saya juga manggilnya juga Dango oke, juga gitu. Ibu Jadi Dango. Nah, ya, Bu Ida ya, atau Bu Mutia, eh, kalau saya sebut makanan Manado itu biasanya kan identiknya dengan pedas gitu ya, ya, rica-rica gitu kan. ya. Kalau Gorontalo sendiri apa kekhasan secara generik secara umum dari masakan Gorontalo itu? Apakah Oh, pedas juga atau apa? ya. Sebenarnya memang karena memang kita dekatkan lokasinya ya. Mm. Awalnya juga dari satu provinsi Awalnya ya. satu provinsi Betul betul. gitu Mm. dan ada pemekaran jadi Gorontalo kita provinsi sendiri. Mm. Jadi sedikit banyak memang ada orang-orang Manado yang banyak di Gorontalo, Mm. orang Gorontalo banyak di Manado. Jadi memang perbedaannya adalah kalau rica kita tetap bilang bilang rica. Mm. Tapi kalau bahasa Gorontalonya tuh malita. Malita, Malita itu cabe. cabe. Ya. Mm. Nah, ada satu yang membedakan juga itu adalah makanan jagung. Jagung iya. Iya, Teman rasa Gorontalo adalah salah satu produsen jagung terbesar pada saat betul. itu di Indonesia Setuju. ya. Iya, Moga-moga sampai hari ini tetap selalu. itu Iya, menjadi produsen terbesar sehingga tentunya wajar salah satu bahan makanan betul. yang spesifik dan khas dari Gorontalo adalah terkait dengan jagung. Iya, Nah, ini ada satu jenis makanan yang sangat khas ya Bu iya, ya. iya. Apa Bu namanya Binde yang ada Biluhuta. lagunya tuh Ya, Binde Biluhuta. Binte Biluhuta. Iya, Nah, Binte Biluhuta. iya. Ya, boleh Jadi, diceritakan tuh Bu. iya. Sebenarnya Binde Biluhuta ini memang eh, asalnya itu adalah makanan itu sudah ada dari abad ke-13 yang Hmm. saya Mm-mm. baca referensinya ya, Mm-mm. bahwa eh, dia jagung itu kan dipipil ya. Mm-mm. Jadi jagung dipipil. Pipil. Jagung dipipil itu kan bercerai-berai. Mm-mm. Nah, itu mengidentikan dengan raja-raja di Gorontalo zaman dulu. Itu Mm-mm. kan ada raja-raja kecil Kecil. lah di setiap daerah ya. Mereka menguasai daerah-daerahnya. Tapi dengan em, makanan itu dari jagung ini kita jadikan satu, Mm-mm. kita olah, Mm-mm. kita campurkan rempah-rempah sehingga Mm-mm. jadi bersatu. Nah, Nah, itulah jadi filosofinya ya, ya, pada saat pertemuan raja-raja itu mereka bersatu gitu loh. ya, Karena dulu kan banyak sekali ya, perseteruan ya untuk menguasai ya. daerahnya Nah, ini narasi masing-masing. yang menarik ketika hari ini ke depan kita Indonesia mengangkat sebuah tema dalam memperkenalkan rasa Indonesia yaitu Indonesia Spice of the World Oke. atau Ya, jalur rempah betul. Nusantara. Nah, Setuju. ternyata memang jalur rempah ini yang mempersatukan Nusantara Ya, gitu ya dari betul. Sabang sampai Merauke. Betul. Kita dipersatukan oleh perasaan senasib, sepenanggungan dan satu rasa Ya, terkait dari kekuatan rempah ini betul, rupanya betul. gitu. Ke cara masaknya gimana sih Bu? Oke, Binti Bilhuta itu? Binde Biluhuta ya. Mm. Kalau mungkin dari bacaannya T H Binthehe, E ya, Binte. Binde, Binde. Oh, ada Binde. Jadi tebel, bukan pakai ya bukan tebal, T, ya binte. Binde, ya Binde. Binde Biluhuta. Mm-mm. Itu Binde itu artinya jagung, Mm-mm. Biluhuta itu disiram. Mm. Jadi jagung dipipil, Mm-mm. terus kita rebus, Direbus. direbus dengan apa air yang tidak terlalu banyak, Mm-mm. lalu dimasukkan apa namanya parutan kelapa, Kelapa. ya, Mm-mm. lalu campur juga dengan airnya itu air lebih enak lagi air rebusan udang ya. Oke. Ya, air rebus Jadi kaldu kaldu udang. udang. Ya, Ya, kaldu kaldu udang. udang. Mm-mm.
Itu lalu terus sama daun bawang. Mm-mm. Kalau resep dari ibu saya itu Mm-mm. tidak pakai bawang merah karena dia Mm-mm. nanti akan berubah jadi hitam. Mm-mm. Maksudnya agak kelam lah Kelam. ya. Mm-mm. Jadi saya campurnya dengan Daun daun bawangnya. bawangnya itu, Mm-mm. terutama juga dengan kemangi Mm. terakhir Mm-mm. gitu. Mm-mm. Kelapa terus sama irisan ikan tongkol atau udang. Mm. Jadi ikan tongkol yang kita udah rebus, Mm. nah kita suwir-suwir, baru kita masukkan di situ. Mm. Nah dimakannya itu dengan jeruk nipis, Mm-mm. sambal Tahu tadi itu rawit, sambal rawa bisa uh-uh. dengan itu atau sambal rawit Rawit juga biasa. boleh. Iya, itu Enak sekali itu kayaknya ngomongnya aja siang-siang kayaknya ya Bu udah ya. berasa nih. Siang-siang panas-panas gini Iya. enak juga itu ya. Oke, itu kan makanannya ya. Iya, Nah, saya pengen tahu nih minuman khasnya apa? oke. Kalau minuman sih sebenarnya di sana kelapa sih, Cak Tom Oh, ya. oke. Kelapa memang Heeh. Kelapa nggak, muda. iya Heeh. nggak jauh dari situ ya. Heeh. Sama ini Nira, air nira? Enggak, kopi nira tidak tidak terlalu terlalu banyak. populer. Kelapa soalnya ya. Ya, ada kopi khas Mm-mm. dari sana. Mm-mm. Saya lupa namanya. Mm. Kopi khas di sana, produksi dari jadi memang tumbuh di Gorontalo dan kebetulan saya memang tidak paham dengan macam-macam kopi, Mm-mm. tapi Mm-mm. Gorontalo penghasil kopi juga. Ya, Ya, Pinogu kalau nggak salah. Pinogu, kopi Pinogu. Pinogu. Ya, Oke, itu. Pinogu. Karena memang ada di Gorontalo, memang walaupun ada pantainya, tapi ada dataran tingginya yang mereka bisa bertanam kopi. Kopi. Ya, Ya. Dataran tinggi ya. ya Oke, dataran robust tingginya. Arabica itu Ya, ya ininya. betul. Mm-mm. Haha. Oke. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol tuh, Bu. Kuliner itu kan biasanya nggak lepas dari tradisi, Ya, ya maksudnya ada kebiasaan, ada haha. ritual, ada Yes, pesta ya. rakyat. Nah, Hmm. apa yang khas di Gorontalo? Oke. Heeh. Em, Kalau untuk khas di Gorontalo, Mm-mm. setiap tahun kita merayakan Maulud Nabi. Mm. Ya, jadi istilahnya Mauludan Mm-mm. itu di Gorontalo selalu pasti ritual keagamaan ya, Mm-mm. agama kita Mm-mm. mayoritas agama Muslim. Islam. Mm-mm. Itu ritualnya itu kita bilangnya walima. Walimah. Iya, jadi mereka membuat satu seperti gunungan ya. Mm-mm. Itu terbuat dari kue. Kue kalau di sini saya temukan sih seperti kue bolu, Mm-mm. tapi yang luarnya kayak agak garing, Mm-mm. tapi dalamnya bolu ya, bolu. Ya, Tapi di sana itu kita sebutnya kue kolombeng. Kolombeng. kue Jadi kolombeng. ya Bahan kolombeng. dasarnya apa? Bahan dasarnya sih basic ya, telur, Telepon, terigu, terigu, terus sama bukan tepung jagung, bukan. bukan, Terigu. dari terigu ya. Mm-mm. Kolombeng itu. Jadi kolombeng itu dibuat sampai ini banyak, terus disusun Mm-mm. sehingga membentuk dia seperti walima. Ya. Dan itu memang ada satu desa di sana, Bobohu, desa wisata Religi. religi. Itu mereka melakukan ritual perayaan lah, Mauludan itu di sana dengan menyediakan itu kue-kue itu kolombeng. Pastinya dengan macam-macam kuliner juga ya. Makanan itu referensi kalau saya lihat itu ada 80 jenis loh, Cak Tom, yang sudah teridentifikasi dengan baik ya. Kira-kira untuk lauk pauknya itu pasti dari bahan makanannya ya ikan itu ya, itu udah pasti. Kalau kue-kuehnya itu juga ada jagung, juga ada sagu. Nah, ada juga namanya lauk ya. Sagu kalau di sana kita bilangnya labia. Ya, dia berupa kayak powder sagu dari pohon enau. Tepung sagu. Ya, tepung sagu. Kita masak pakai santan, terus isinya juga ya ada ayam, bisa juga dengan ikan, ada telur ikannya juga, telur muda ya, telur muda. Itu dibungkus dengan daun pisang. Itu namanya ilabulo. Ya, dan dibakar. Jadi dia kayak otak-otak gitu. Seperti otak-otak, tapi
Kalau otak-otak kan dari ikan ya Pak ya, Heeh, maksudnya purely heeh, ikan dicampur dengan tepung ya, sagu sagu, ya. Kalau ini sagunya dicampur dengan santan, mhm. baru dimasukin irisan Bahan-bahan daging, tadi ya, daging, ya, ikan, ikan atau terutama ikan. ayam, ya, Hmm. gitu. Jadi itu dibungkus. Jadi lauknya itu dia masih bulat-bulat ya, Hmm. maksudnya masih berasa, masih Hmm. besar-besar. Kalau eh, Otak-otak otak-otak itu kan udah udah di di blend. blender langsung Heeh, gitu ya, iya. gitu. Tapi bentuknya jadi memang mirip Ya, itu ya, kayak kayak otak-otak heeh. dia segini gitu terus dibungkus Hmm. daun. Hmm. Hmm. Terus nah itu dimakannya juga dengan dabu-dabu, Cak Tom. Oh, pakai sambal dabu-dabu. Pakai sambal dabu-dabu. Malah kalau kalau saya ya Ila Bulo itu makannya cuman apa namanya cuka Mhm, atau jeruk nipis mhm, sama irisan bawang merah mhm. sama cabai rawit. Udah, Hmm. that's it. Udah itu aja. Aduh, itu kalau orang nengok nggak ditegur Iya, deh. saya berusaha membayangkan Bu, cuman memang agak sulit karena nggak ada contohnya. Lain waktu saya Siap. pesan ke dapur Dango. Oke, baik nanti saya kirim. Iya. Karena ada juga nasi kuning Gorontalo juga ada di sana. Jadi unik juga. Nasi kuningnya itu dimakan dengan seperti sop ya. Jadi Hmm. sopnya itu cuman soun, Mhm, terus sama telur rebus, mhm, terus sama ada beberapa rempah lah ya. mhm, Nah, udah itu dimakannya nasi kuningnya itu dengan itu. hmm, Sama ikan, tentu ikan suwir. ya.